Halo Dani, Halo Sia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana Dani? Alhamdulillah aku baik, aku sehat juga di sini. Alhamdulillah, soalnya akhir-akhir ini emang banyak yang lagi gak enak badan gitu sih. Karena musim juga gak jelas kan akhir-akhir ini. BTW kamu ada agenda apa aja nih akhir-akhir ini? Main banyak sih agenda rapat ini, aku bakal nunggu tugas di deadline. Mami juga bakal dikumpul gitu, jadi kayak hectic banget nih itu sih. Tapi kuliah udah libur gak sih? Alhamdulillah kalau kuliah udah libur tanggal 16 tadi loh. Jadi ya tinggal sisa-sisa project-project gitu. Bagus deh. BTW Renol mana nih? Katanya dia mau join rapat apa gimana? Tadi gimana sih katanya di grup? Bentar aku cek dulu. Tadi kata dia bakalan join segera. Sampai sekarang belum Gimana? join. Apa dia ada agenda lain ya? Kayaknya sih ya. Tunggu bentar ya Dani. Boleh aku tunggu dulu. Oh ini Reno. Udah join nih. Halo Renol. Guys, Halo. halo, rapatnya udah dimulai ya? Iya, aku agak telat nih. Bukan agak telat sih, memang telat banget. Soalnya memang hari ini seharian aku lagi sibuk banget. Karena kan aku ada kegiatan di kampus, terus hari ini juga ada UAS tadi. Dan hari ini juga bisnis aku lagi pecah telur banget guys. Jadi banyak orderan sehingga aku agak keteteran dengan waktu. Emang bukan hari ini aja sih, karena semingguan ini aku juga lagi banyak kegiatan, lagi hektik banget lah bisa dibilang. Minta maaf banget ya. Aku agak kewalahan nih untuk ngatur waktu. Oh sulit bagi waktu ya. Kalau nggak salah sia-sia, ingat nggak kayak minggu lalu kita pernah join webinarnya Mas Dimas tentang self management, ingat nggak sih? Nah, iya, aku ingat. Jadi gini Ren, minggu lalu kita tuh, aku izin ngejelasin dikit terkait kendala kamu tadi ya, kali aja bisa ngebantu kamu sebelum kita mulai rapat ini. Jadi tuh minggu lalu aku sama Dani, kita tuh ngikut salah satu webinar. Waktu itu narasumbernya tuh Pak Dimas, agenda webinarnya tuh tentang time management gitu. Nah, terus aku kasih tahu aja ya intinya. Jadi di webinar itu tuh kita dikasih tahu tips and trick untuk time management atau tips and trick untuk kita mengatur waktu, apalagi buat kita yang banyak agenda gitu loh. Di tips and trick itu kita disuruh mecahin to-do list kita tuh jadi 4 kuadran gitu loh. Nah, aku coba jelasin 2 kuadran dulu ya. Kuadran 1 sama kuadran 2. Mungkin nanti kuadran 3 sama kuadran 4 bisa ditambahin sama Dani. Langsung aja sih, kalau yang kuadran 1 itu tuh kita mecahin to-do list kita berdasarkan agenda yang penting dan mendesak. Jadi kayak di matriks ya, dibuat matriks gitu. Nah, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sama kuadran 4. Nah, kuadran 1 ini kita mecahin agendanya tuh berdasarkan apa yang paling penting dan mendesak. Jadi hal-hal yang harus kita lakukan saat itu juga, karena deadline-nya saat itu juga, nggak bisa kita tunda. Hal itu tuh urgent gitu loh. Kalau misalnya kita masukin semua to-do list atau list pekerjaan kita dalam satu list gitu kan, kita jadi bingung ya mana yang harus kita kerjain, mana. Nah, ini kalau misalnya kita udah pisah kayak gini, kita tuh jadi tahu mana yang harus kita kerjain sekarang, karena itu deadline-nya udah deket gitu loh. Kayak dia paling mendesak gitu loh. Dari situ tuh lebih ketata gitu apa yang harus kita kerjain. Itu yang kuadran 1. Nah, terus yang kuadran kedua itu adalah kita misahin agenda atau kegiatan kita yang penting tapi nggak mendesak. Jadi kayak dia tuh bisa dibilang dia tuh kayak ranknya di bawah kuadran 1 tadi. Dia tuh agendanya penting tapi nggak harus banget dikerjain sekarang. Cuman yang harus dinotis di sini adalah kita tuh emang nggak harus banget kerjain sekarang, tapi nggak boleh juga ditunda. Walaupun nggak mendesak, it doesn't mean itu harus ditunda gitu loh. Harus dikerjain juga. Jadi kita nyicil gitu secara perlahan. Dan usahain kita tuh kayak buat timeline-nya gitu loh. Jadi nggak molor gitu kerjaannya. Itu sih kalau yang kuadran 2 itu. Jadi yang kuadran 1 tadi itu kita pecahin ke yang penting dan mendesak. Sedangkan kuadran 2 itu yang penting tapi nggak mendesak gitu sih. Mungkin si Dani bisa nambahin kali ya yang kuadran 3 sama kuadran 4-nya gimana? Bener banget nih apa kata Sia tadi Renal, jadi ada kuadran tadi ya 1 dan 2. Nah memasuki kuadran 3 dan 4 ini gak kalah penting juga nih. Pertama di kuadran 3. Nah kuadran 3 ini Renal, isinya itu ada suatu hal yang tidak penting namun harus kita kerjakan. Kita ambil contoh aja, misalnya men-check up atau meng-follow up namanya schedule di email ataupun di rapat dan sebagainya. Itu kan kadang kita berpikir nggak penting namun kita harus kerjakan kan ya. Nah jadi kadang kita juga bisa mendelegasikan kuadran 3 ini kepada orang lain. Namun pentingnya di sini kalau kita tidak punya delegasi, kita bisa mengerjakannya karena ini harus kita kerjakan kan ya. Nah di sini kita bakal ngerjainnya namun dengan syarat kuadran 1 udah kita penuhi. Kan di kuadran 1 penting dan juga mendesak, ya kan? Setuju kan ya? Benar-benar. Gitu. Jadi simpel banget. Terus kalau kita beralih lagi ke kuadran 4, kuadran terakhir, ini nih kuadran yang sering-sering kita
sering lakuin loh. Misalnya nih kayak main sosial media ataupun hal lain. Nah jadi kuadran 4 ini yaitu sesuatu yang tidak penting dan tidak mendesak namun kita kerjain. Aku tuh suka banget keteteran loh guys, kayak misalnya buka Instagramnya, apalagi misalnya TikTok dan sebagainya. Aduh pasti tangan ini gatel rasanya mau scroll up sehingga lupa waktu. Dan aku juga pernah sampai sehari itu rata-rata 2 jam loh. Bayangkan waktu 2 jam kita kebuang untuk bermain sosial media. Tidak penting dan juga tidak mendesak sama sekali. So Ren, penting banget untuk mengklasifikasikannya, memprioritaskannya, yang mana yang harus kita kerjakan dulu. Nah gitu sih Ren. Iya, tips and trick ini tuh sebenarnya udah aku pakai juga, udah aku adopsi juga ke kegiatan aku sehari-hari, dan alhamdulillah it works sih, bener yang kata Pak Dimas waktu itu. Jadi setelah kita pisahin skala prioritas agenda kita itu, waktu kita tuh jadi lebih ketata rapi gitu. Jadi hal-hal yang kayak misal ada agenda yang malah molor atau kita telat ngerjainnya, itu tuh lebih terminimalisir. Mungkin kamu bisa terapin juga ke agenda kamu yang sekarang gitu loh, biar lebih ketata rapi gitu loh. Wah, keren. Makasih banyak loh Kak Dani, Kak Sia. Apalagi kan ini ada real testimony juga ya dari Kak Sia tadi sama Kak Dani. Jadi memang wajib sih aku untuk pelajari. Jadi aku benar-benar dapat insight baru banget nih tentang tips dan trik untuk manajemen waktu. Apalagi kan dikala banyaknya kegiatan yang lagi hektik untuk aku sendiri, jadi bagus banget untuk aku terapkan. Nah, aku tadi udah denger ya 4 poin. Jadi kita tuh membuat skala prioritas untuk kegiatan kita. Nah, untuk yang poin pertama itu, kuadran satunya itu kita harus mengklasifikasikan kegiatan kita yang penting dan mendesak. Jadi kegiatan yang penting dan juga mendesak dalam artian pekerjaannya itu harus segera dituntaskan karena ada deadline yang harus dikejar. Jadi kita harus selesaikan pekerjaan itu terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua yaitu penting namun tidak mendesak. Nah, ini juga harus tetap kita kerjakan walaupun tidak mendesak, tapi takutnya nanti ketinggalan, kelupaan. Nah, jadi kita bisa lakukan dengan cara mencicil pekerjaan tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu adalah hal-hal yang penting namun tetap harus hal-hal yang tidak penting namun tetap harus kita kerjakan. Nah, yang keempat itu mungkin kegiatan yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Ya, seperti yang saya juga relate sih sama Kak Dani sebenarnya kan. Apalagi kalau misalkan udah buka aplikasi TikTok, sosial media, bawaannya tuh kayak maunya berjam-jam mulu rebahan sambil scroll gitu ya. Padahal itu kan kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Padahal kan untuk waktu yang itu bisa kita pakai untuk mengerjakan 3 kegiatan yang ada di atas tadi. Jadi benar banget. memang kita harus menyusun skala prioritas ini. Makasih banyak Kak Sia, Kak Dani. Oke, sama-sama. Aku harus benar-benar terapkan nih. Alhamdulillah sih kalau kamu paham, dan semoga bisa kamu terapin ya, dan semoga itu juga ngebantu agenda kamu buat lebih rapi dan ini nih menghindari yang ini nih telat-telat rapat gini, karena jadinya kan kita kan masing-masing juga ada agenda gitu kan. Apalagi Dan ini yang lagi dikejar-kejar tugas deadline-nya malam ini. Tapi nggak apa-apa sih, aman-aman. Yang penting ada pelajaran nih dari kamu telat ini, akhirnya ada pelajaran yang bisa diambil. Gitu sih. BTW buat informasi soal self improvement gitu-gitu, ada webinar gitu juga, kamu bisa banget cek di Instagramnya Millennials Menginspirasi. Selain itu juga kamu bisa subscribe di YouTube-nya apa Denny? YouTube itu ada Indonesia Event. Rugi banget kalau nggak subscribe. Itu banyak banget video-video menarik dan juga pastinya produktif banget kalau kalian nonton. Aku super ketinggalan nih, tapi makasih banyak ya atas rekomendasinya Kak Sia, Kak Dani. Aku langsung follow dan juga subscribe nanti YouTube-nya. Oke, sama-sama. Oke, mungkin itu ya kali ya buat tips and trick time manajemennya. Sekarang kita boleh banget nih langsung lanjut ke rapat kita ya, agenda inti kita hari ini. Kita akan membahas mengenai progresan kita di minggu ini.